Perkenalkan, saya Anggi Harigustia yang akan memandu sharing session kita kali ini. Oleh karena itu, please stay tune untuk warga KNY dimanapun Anda berada, dan tentu saja tetap patuhi protokol kesehatan apabila Anda menyaksikan ini di luar rumah Anda. Oke, warga KNY yang kami hormati, baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta mengumumkan bahwasanya akan ada PSBB Jilid 2 yang efektif berlaku pada 14 September 2020 besok. Sebelum PSBB Jilid 2 ini berlangsung, market sudah terkena imbasnya. Apakah demikian? Apakah market memang sudah terkena imbas jauh sebelum PSBB Jilid 2 ini diterapkan di Jakarta? Dan apakah benar dampak dari PSBB Jilid 2 ini akan dirasakan oleh para investor dan juga para masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya? Mari kita diskusikan hal ini bersama narasumber kita dan tiada lain adalah Bapak Budi Hikmat. Assalamualaikum Om Budi. Waalaikumsalam, Manggi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om Budi. Di rumah aja Om Budi ya? Sehat, di rumah aja pokoknya selalu produktif, kontributif gitu ya. Siap. Ini manggilnya Om aja nggak apa-apa Om ya? Siap, siap, siap. Relax saja kita mah ya. Siap. Om, tadi di awal udah saya utarakan bahwasanya kan Pak Gubernur udah bilang bahwasanya Senin besok tuh bakal ada PSBB Jilid 2. Nah, menurut Om nih kira-kira dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama para investor tuh apa aja Om? Silakan. Oke, memang pertama kita ngikutin penjelasannya ya, dan kita juga di Bahanati CW udah bikin ulasannya. Ya, pada dasarnya kalau kami melihat adanya dua hal lah boleh dibilang ya. Yang statistik yang terbaru itu adalah data okupansi ruang inap lah boleh dibilang ya, tempat perawatan, dan kemudian juga dibicarakan di sana salah satu yang menyebabkan lonjakan selain kurang disiplin itu adalah kurang efektivitasnya isolasi mandiri ya. Jadi misalnya ada orang merasa kurang enak, dia nggak pengen ke rumah sakit ya, dia katakanlah ya merasa terjangkit, ada isolasi mandiri gitu. Namun kadang-kadang kan datang yang besuk dan lain-lain ya gitu. Nah, Pemda DKI itu ingin membiayai yang namanya isolasi mandiri ini ya, karena supaya boleh dibilang bencana kesehatan ini segera teratasi ya. Dan melihat yang occupancy rate yang sudah ada yang sekitar 80-an ya, nah ini kalau diisi dengan tadi ya apa namanya isolasi mandiri, wah itu bisa ya apa kurva kapasitas tenaga medis bisa apa namanya boleh dibilang bahaya gitu. Dan kita lihat juga this is a good policy ya, dalam artian orang menggunakan data sih emang ya. Kemudian juga yang menariknya itu ada alokasi dana 1,4 triliun itu buat Polri ya, supaya untuk penindakan tegas ya. Memang untuk tegas kan seringkali masyarakat kita ya harus inilah boleh dibilang ada yang mengawasi gitu ya. Nah, market saya nilai itu respon to good policy ya. Good policy memang sakit, jadi ekonomi akan menjadi apa namanya dengan PSBB ini menjadi akan aktivitasnya menurun ya, kemungkinan akan terjadi perlambatan, bank sulit nyalurin kredit ya. Itu sebabnya bank ya, saya akan tunjukkan nih Anggi ya, yang kejadian pekan lalu itu bagaimana saham perbankan ya, saham perbankan yang terkena lah ya. Kita coba lihat nanti di halaman, Anggi bisa lihat di sini ya. Ya, di ininya kan bisa lihat nih BCA, BRI, BMRI ya, BNI bank ya, memang yang terkena karena yang selama ini kan bank mendapatkan insentif stimulus dari pemerintah ya gitu, walaupun dana likuiditas itu belum juga disalurkan sebagai kredit gitu. Nah, tapi saya ingin sharing ya, apa kejadian ini adalah kita unik gitu, karena saya langsung aja Anggi ya, dari kemarin saya menerima boleh dibilang pertanyaan apakah ini akan mengarah kepada kasus Maret gitu ya. Ya, saya nilai pertama ini kasusnya domestik ya, boleh dibilang ya ini harus kita lakukan ya, gitu. Jangan politik sama ekonomi apa investasi seringkali ada yang sama, itu baperan gitu ya.
Tapi kalau kita investor beneran ya kita harus objektif. This is a good policy, itu yang harus ditegakkan. Namun market itu sebetulnya sudah bereaksi 2 pekan terakhir ya. Jadi Oh, 2 indeks pekan saham terakhir. kita coba lihat nih ya. Saya akan sampaikan ini dan di modeling kita so far sih lumayan bagus ya, bahwa ada indikasi bahwa indeks SPX itu turun. Nah, biasanya kalau indeks SPX itu turun ya, IHSG akan turun. Tapi kalau dia naik, ya kita belum tentu naik ya. Nah, kebetulan kita punya masalah PSBB ya. Jadi yang warna merah, Anggi bisa lihat itu indeks SPX naik dan dia udah turun. Turun sebetulnya berapa hari sebelum kita anjlok gitu ya. Jadi itu memang menunjukkan karena valuasinya orang bilang ya, indeks saham di Amerika itu bahkan seperti teknologi ya, Nasdaq indeksnya itu sudah positif sejak bulan Mei ya. Gitu. Baik. Jadi kalau yang SPX kan yang katakanlah yang lebih umum, kalau Nasdaq itu kan lebih konsentrasinya lebih di teknologi gitu. Dan di modeling kita yang menghubungkan antara SPX dan BFCUS ya, di komunitas kita udah tahu BFCUS ada Bloomberg Financial Condition Index ya. Waktu sebelum turun itu sebetulnya prediksinya udah bisa turun sampai 9 gitu ya. Sekarang sebetulnya di model ini mengindikasikan SPX masih bisa turun ya sekitar 3,6 nih. Nah, nanti kita bikin recursive model istilahnya ya. IHSG kita atau GCI is a function of SPX dan kita masukkan. Jadi kalau dimasukkan sebetulnya masih ada upside 10% gitu. Tapi ya sentimen negatif, itu sebabnya saya sendiri ketika turun yang 5% lebih, menurut saya ini udah berlebihan. Biasalah kan market itu peserta demokrasi yang bengis, spontan gitu, namun pragmatik ya. Walaupun terakhir nih kelihatan ada ya berita bahwa keputusan ini kok diperdebatkan gitu ya. Mungkin ada yang kaget, kurang komunikasi, tapi ya kalau bernuansa politik mungkin di luar diskusi kita gitu. Jadi gitu, jadi market ini sudah mendapat tekanan eksternal gitu. Namun tekanan eksternal ini sifatnya adalah aksi profit taking gitu. Karena beberapa indikator, coba yuk kita ngelihat yang biasa kita sampaikan di komunitas kita ya. Oke, sepekan lalu yang 1W, ya bisa dilihat yang 1W, kolom 1W, Anggi. Ya, terjadi penguatan dolar 0,66 ya, rupiah melemah 1,73, IHSG kita turun 4,26 nih. Ya, dengan yang drivernya yang tadi, yang di halaman selanjutnya yang tadi yang kita tampilkan ya. Kemudian bond ya, SBN, indeks SBN itu uptrend itu turun 0,16 ya. Nasun sendiri naik dari 6,93, ini cara bacanya beda, ke 6,96 ya. Jadi untuk 10 tahun gitu. Nah, kemudian SPX sendiri turun 3,3. Ya, Nikkei-nya naik, Eropanya naik, nih DAX ya, Jerman juga naik gitu. Negara berkembang di luar Jepang, MXAPJ itu turun ya. Kemudian China juga turun gitu ya. Jadi coba lihat regional aja turun gitu. Jadi memang ada nuansa eksternal dan internalnya ya, dan harga minyak turun tuh. CO1 tuh minyak ya. Emas masih naik ya, kemudian Bloomberg Commodity Index turun 1% gitu. Jadi this is the situation ya. Kalau month to date itu sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 6, hari ini 12 ya. Jadi month to date ini bisa dilihat. Di month to date juga kita melemah rupiah ya, IHSG kita juga melemah 4,23. Nah, kita ini sebetulnya lebih banyak memang pekan ini yang turun gitu ya. Terbukti bahwa month to date-nya 4,23 gitu ya. Gitu, dan selanjutnya SPX sendiri turun 4,55 nih. Jadi nggak cuma minggu ini yang 3,33 ya, tapi memang dari minggu sebelumnya kan, ini kan baru pekan kedua September kan gitu. Gitu Anggi. Jadi ada masalah boleh dibilang ya di luar itu ambil untung ya. Nah, nanti saya bisa sharing juga yang ini yang biasa kita sampaikan ya. Ini ada 3 indeks ya, SPX warna merah, yang warna biru halus itu MXAPJ, negara berkembang di luar Jepang, dan yang warna hitam berbintik itu adalah
IHSG kita ya, IHSG. yang di bawah layersnya adalah grafik fear and greed ya. Fear ditandai kalau yang warna merah itu adalah kelebihan jual. Nah, jadi bisa dilihat nih ya, setelah lewat bulan Maret yang kelebihan jual yang gede, ya kita sekarang juga masuk kelebihan jual. Tapi kelebihan jual dugaan saya seperti tadi, bahwa ini adalah ambil untung ya. Jadi kalau balik ke sini lagi nih, berbagai indikator microwave kita ya, bahwa IHSG tadinya sempat berapa nih, C35 kalau nggak salah ya, kemudian yang SPX indeks Amerika tuh sempat 55 kalau nggak salah ya, gitu. Jadi sekarang ini turun nih gitu. Tapi indikator bintang 5-nya itu ada dua ya, BFCUS nih dan suku bunga internasional LIBOR masih rendah gitu. Jadi yang dulu yang rush for dollar cash, yuk kita tunjukkan sebentar rush for dollar cash ya. Ingat Anggi nih ya, warna merah yang naik pesat ini adalah indeks dolar ya. Indeks dolar Maret kemarin. Indeks dolar Maret, dan waktu itu juga yang warna kuning harga emas turun ya. Turun banget. Kemudian beberapa sebulan kemudian harga minyak turun terendah ya. Ingat kucing sayang 4 yang sekarang tinggal hanya gold ya. Iya, Nah, kemudian juga suku bunga yang warna biru ya sempat turun waktu quantitative easing, tapi waktu rush for dollar cash ya naik nih ya. Sekarang suku bunga ini turun nih. Gitu. Jadi kalau suku bunga turun ya, kemudian tren dolar itu dimanapun melemah ya, walaupun sekarang nih yang merah ini kelihatannya meningkat, saya menduga tidak seperti Maret gitu. Itu Anggi. Baik. Berarti Om optimis bloodbath market hari bulan Maret itu tidak akan terulang ya Om, atau? Ya itu ngasih kesempatan yang belum masuk untuk masuk lah ya gitu. Tapi nanti tentunya tergantung risk tolerance ya, dan lihat aset kelas yang lain ya. Kalau tadi bond yield 10 tahun 6,9 ya, bagi saya yang investor ya boleh bilang kolonial ya, saya tertarik dengan SBN gitu, karena saya menjelang pensiun ada baiknya saya ngambil risiko negara. Tapi yang masih muda kayak Anggi ya, bisa lihat aja yang teman saya waktu cuan di bulan Maret itu dia beli aja saham-saham yang paling banyak dipukul oleh asing yang mempunyai boleh dibilang kinerja masih bagus. Gitu kira-kira Anggi. Kalau misalkan Om heavy di SBN, kira-kira untuk PSBB jilid 2 ini yang notabene akan dilaksana, isunya itu bakal mempengaruhi SBN yang lagi dijual sekarang Om? Kalau nggak salah sekarang tuh lagi jual SR013 ya. Nah, Bareksa juga menjual ya. Itu kesempatan menurut saya gini, kalau dengan PSBB ini kan pasti risiko ekonomi melambat tuh jauh lebih besar. Jadi Bank Indonesia pertama dengan suku bunga real ya. Nah, kita bisa lihat nih suku bunga real Bank Indonesia itu di sini ya. Suku bunga real Bank Indonesia yang ini nih ya. Kita kan sekarang reserve 7 days reserve repo kan 4% ya. Dengan inflasi 1,32 masih ada real rates 2,68, dan ini termasuk yang ya mungkin yang bisa bandingin kita Malaysia, tapi Malaysia itu mengalami deflasi ya. Suku bunganya udah lebih rendah 1,75, tapi dia deflasi ya gara-gara harga minyak kan turun ya. Dia bisa menurunkan harga minyak karena dia itu adalah eksportir minyak, sementara kita importir dan wilayah kita luas ya gitu. Jadi dari sini bacaannya adalah BI masih bisa menurunkan bunga, apalagi kreditnya melambat. Jadi yang akan ditawarkan pemerintah menurut saya menarik ya gitu. Lantas Om, kemarin itu kan penutupan hari Jumat itu kalau nggak salah IHSG terselamatkan di level 5.000 lebih gitu ya. Nah kira-kira pasar besok nih Senin, Selasa dan seterusnya itu apakah tetap bertahan atau gimana menurut pandangan Om Budi? Kita belum merubah ya, walaupun tone-nya bisa aja lebih berhati-hati, tapi any good policy itu jauh lebih baik gitu, karena kita melihat kemarin kan lompatan ya, ini kan sudah di sosial media sejumlah negara katakanlah mereka dalam tanda petik menolak warga negara Indonesia yang datang gitu ya, dan ini harus diatasi gitu. Yang penting itu adalah kekompakan sih ya. Jadi pelaksanaan ini bisa efektif. Itu sebabnya tadi saya melihat bagaimana kebijakan ini diambil ya. Tadi kita bicara masalah kapasitas rumah sakit, ada datanya. Dulu sih nggak ada ya. Paling nggak saya nggak dapet nih ya. Kemudian juga ada satu dana juga untuk nggak cuma tenaga medis ya, tapi juga untuk Polri gitu.
Nah, bagaimana orang respon ke good policy? Nah, yang Hmm. bagusnya itu salah satunya adalah bagaimana pemerintah harusnya mempercepat stimulus gitu. Ya, Hmm. karena kita ini kan kalau eh, kembali work from home gitu ya, Ya. jadi ya harus dibayar gitu. Nah, berbagai stimulus harus lebih digencarkan ya, angka eh, Juli atau Agustus katanya membaik ya, tapi ya tadi Om mungkin bisa sampaikan di sini ya, salah Hmm. satu eh, yang materi diskusi kita itu adalah coba sekarang udah kelihatan yang ini nggak, Ya. yang economic projection lagi ya. Ya. Nah, coba kita punya M1 growth ini yang indikator daya beli ya, sebetulnya udah membaik 13,13 ya, ini udah double digit. Jadi Oh M1 growth ya. itu uang kartal tambah uang giral ya. Yang Oh kelihatannya ya. masih belum terlalu pesat itu China malah ya. China Kalau belum ya. Amerika sendiri Oh, oke. M1 growth-nya itu 40% ya. Ya coba Om akan Hmm. sharing sesuatu yang lain, yaitu yang namanya Economic Surprise Index di Amerika ya. Anggi tadi lihat ya bahwa Hmm. yang namanya ini namanya M1 growth di Amerika, lihat berapa di sana? 40% ada? Amerika itu 40,0 ya. Ya, 40% 40%. ya. Jadi kalau lihat 40% kayak gitu, ini suatu yang sangat besar ya Oh. di Amerika. Nah, itulah yang membuat sejumlah indikator di Amerika itu membaik. Nah, sekarang Om mau sharing Hmm. lagi, ya, sharing lagi yang ini, ya. Nah, kelihatan nggak ini yang namanya Economic Surprise Index ya. Oh, Yang oke. menariknya di sini semuanya hijau. Jakarta Composite Index. Bukan, Oh, bukan, ya. bukan. Sorry, ini yang dilihat di sana apa? Yang namanya United States ya. Oh, US ya. Oke, Ya, baik. ini adalah yang namanya Surprise Index ya. Ini semuanya hijau, baik Hmm. housing, industri, labor market ya. Tapi Om coba akan turunkan ke Eropa gitu ya. Ini Nah, eh, penjelasan awamnya kurang lebih gimana, Om? Nah, Mungkin gini ada bagi beberapa sektor penontonnya Om secara Budi oke. ya. Mm-mm. Oke, jadi misalnya di sini memang Mm. seperti yang di sini aja lihat, ya, lihat cursor saya nggak? Ya, Ya. kelihatan. Jadi Mm-mm. kalau misalnya memang initial job claim ini yang katakanlah actualnya 84 ribu ini Ribu. ternyata Mm-mm. di bawah. Nah, di bawah ini adalah Z score-nya. Jadi cara bacanya kalau Z score-nya katakanlah ya di bawah 0 terus ya, sebetulnya itu surprise-nya negatif ya. Tapi kumulatif kita bicara ya, seperti misalnya inventory ya, turun tapi tidak besar yang diharapkan. Ini sebetulnya terhadap yang diharapkan ya. Mm-mm. Unemployment, nah misalnya unemployment itu kenyataannya 8,4. Mm. Ini Z score-nya 5,5. Ini jadi above expectation gitu ya. Jadi above Oke. expectation bagus. Tapi nanti ini kalau sudah ini kita bisa bagi-bagi juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ke 6 sektor ya. Nanti bisa lihat retail misalnya. Ya retail ya tentunya respon dengan M1 growth yang 50% tadi ya. Jadi employment misalnya labor market ini tebal gitu. Nah Oke. untuk hal yang sama kita tunjukkan daerah Euro Mm-mm. Oh, itu tadi gitu. Amerika, Om ya. Amerika. Nah, ini Mm-mm. euro gitu. Nah, euro coba lihat. Labor market udah mulai membaik ya, lebih baik dari Uh, ekspektasi ya. Gitu, tapi coba personal household sector household nih ya. sector. Gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Orang akan lihat Household. sebetulnya ini angkanya lebih baik dari yang beberapa bulan yang lalu. Itu sebabnya karena yang beberapa bulan yang lalu semuanya itu pada merah ya. Ini Mm-mm. sebabnya orang punya harapan Eropa lebih baik, itulah yang melandasi kenapa euro itu menguat gitu. Hmm. Nah, coba Om akan coba tunjukkan screen-screen lagi ya yang Om, peraga kita. itu tadi versi Indonesianya belum ada ya, Indonesia Om belum ya? ada, Indonesia belum ada. Kalau ada seru tuh. Nah, ini coba lihat euro. Euro itu menguat 5,41. Ini yang bikin Om repot nih karena harus membayar cost of living anak-anak Om di sana gitu. 2 orang ya, Om ya. Nah, kelihatan kan euro menguat Ya. 5,41. Jadi yang namanya indeks dolar yang melemah 3,17 itu dilatari juga oleh penguatan euro karena ekonomi euro lebih baik dari yang dikhawatirkan sebelumnya. Kira-kira Baik. gitu, Anggi. Siap.
berkaitan dengan kondisi ekonomi negara tetangga dan negara lainnya, Om, kalau boleh tahu nih, saat ini perekonomian Indonesia sendiri itu dibanding sama negara se-Asia Tenggara tuh posisinya di posisi apa, Om? Kuatkah atau bagaimana? Oke, ini kita harus paham dulu bahwa kalau ekonomi global Hmm, itu melambat, maka negara yang punya exposure ke ekonomi internasional ya, seperti hmm, Singapura, Hong Kong ya, hmm, Thailand, Korea gitu, mereka akan pasti terkoreksi lebih dalam ya, karena Indonesia satu sisi kan rasio ekspor kita terhadap GDP mungkin hanya sekitar 23% gitu. Ya, hmm, tapi maksud saya sih sebenarnya kalau membicarakan ini selalu mengingatkan bahwa risiko tuir sebelum tajir hmm, itu menjadi besar kan karena laporan Bank Dunia tahun 2014 itu kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi ya mungkin sekitar 8% gitu ya. Sekarang kita hmm, turun gitu. Jadi tetap dalam framework perencanaan ekonomi dan kemakmuran ala Nabi Yusuf kita harus mengubah ya paradigmanya bagaimana ya secara ekonomi kita harus kembali neraca perdagangan kita itu surplus ya, ekspor dikurang import itu hmm, harus kembali surplus ya, itu tandanya kita produktif dan tidak konsumtif gitu. Saya sih selalu melihat itu lebih baik menggunakan negara lain sebagai pelajaran. Misalnya Singapura hmm, dan Jerman ya, tempat hmm, anak saya kuliah, mereka bisa menggelar stimulus 10% GDP karena mereka memanfaatkan cadangan ya. Jadi ilmunya Nabi Yusuf itu kan satu sisi di surat 12 ayat 47-nya kita tuh produktif ya dan kuat di ya, manufaktur sama pengendalian konsumsi ya. Yang ayat 48-nya bagaimana kita punya cadangan yang dimanfaatkan ketika musim paceklik ya, sekarang hmm. musim sapi kurus makan sapi gemuk gitu. Ya, Baik, Om. gitu Anggi. Baik, terlepas dari kuatnya ekonomi Indonesia, itu Juli 2020 kemarin tuh ya Om, kalau nggak salah, laporan dari OJK sendiri itu sudah menembus angka 3,02 juta investor yang sekarang itu aktif, walaupun lagi ada pandemi Om, dan terbesar itu dari segi reksadana. Nah, menurut Om sendiri, apakah ini apakah kondisi ini sebagai pertanda bahwasanya investor tuh kepercayaannya sudah kembali gitu. Ini bisa jadi kalau saya jadi investornya yang Hmm, paham situasi memang kesempatan ya memanfaatkan obral dari asing gitu ya dan hmm, juga karena ekonominya slow dan mereka ini punya dana nih kan orang hmm. Indonesia yang kaya itu banyak sekali gitu. Jadi Oh, itu oke. kesempatan ini ya jadi itu juga hal yang positif tapi maksudnya jangan sampai ya market kita nih ya kita kan Hmm, membutuhkan financial planner gitu ya tapi jangan yang hmm. kayak yang pernah ada gitu ya beli Iya. satu saham yang untungnya itu ya perusahaan saya itu untung berlipat-lipat dari perusahaan itu gitu. Ya, Oh, jadi siap. menurut saya dengan Hmm, valuasi yang sangat mahal ya itu enggak bukan edukasi yang baik ya. Tetap saja masyarakat harus diajarkan bahwa satu sisi disiplin ya untuk melakukan hmm. cost dollar averaging ya, tapi satu sisi juga kita harus ajarkan valuasi Levi's kan kalau di istilah Iya, kita Levi's. liquidity, earning, valuation, interest rate, Ya. sentiment ya. Dan juga ada acuan untuk cuan karena market digerakkan oleh fear and greed ya maka jangan berinvestasi saham dalam jangka panjang itu kurang optimal ya. Jadi kita kalau memang melebihi acuan ya kita bisa ambil untung rotasi ke tempat aset yang underperform gitu, Anggi. Siap. Siap. Investasi saham jangan terlalu panjang, berarti high risk belum tentu high return ya, Om ya. Nah, itu high volatility. Jadi Iya. kalau misalnya naiknya pesat kan Om pernah menurunkan tulisan acuan untuk cuan kan dari Ya, investor pribadi ya, perseorangan dan institusi. baik. Silakan Anggi. Ya, lanjut Om, untuk sekarang kita pakai kacamata investor pemula. Mungkin Om, Hmm, selama pandemi ini kan tadi saya sudah sebutkan di bulan Juli akhir itu makin banyak orang berinvestasi gitu. Nah, iya. investor baru ini muncul nih. Produk investasi apa sih yang sebaiknya investor pemula itu
beli dan miliki gitu Om. Silakan. Kalau soal hijrah, saya sarankan dari deposito ke pasar uang, kemudian Pasar dari uang. pasar uang ke SBN secara langsung ya, yang sedang Oh, ditawarkan oleh pemerintah ya, oleh negara ya, SBN surat berharga negara gitu, dan ini biasanya jauh lebih tinggi dari bunga deposito ya, dan pengalaman 7 tahun terakhir sebetulnya obligasi negara indeksnya itu kinerjanya lebih bagus ketimbang SBN. Ya baru baik. nanti bisa masuk ya, Om sarankan sebetulnya tetap dilewat reksadana tematik ya, karena tidak semua ini sebetulnya, ingat ya, di bursa kita kan begitu banyak saham sektor kan, nggak semuanya pemenang ya. Di Amerika sendiri kan saham Nasdaq, indeks Nasdaq yang aktif teknologi itu lebih maju. Nah, yang Indonesia ini perwakilan digital ekonomi siapa? Apakah perusahaan telco, perusahaan tower, apa perbankan gitu ya. Jadi ada baiknya masuknya lebih ke arah tematik, atau silakan masuk dengan tema-tema yang kuat, namun jangan lupa ya bahwa kita harus melakukan pekerjaan utama, melakukan valuasi ya, lihat ini apakah menarik atau enggak. Namun saham itu challenging-nya adalah kita dengan terjadinya COVID ini tidak cuma bicara masalah survival tapi revival ya. Jadi mesti tahu nih Oh, perusahaan ini emiten itu apa strategi inisiatif yang mereka lakukan untuk boleh dibilang ya tetap menguntungkan di masa yang akan datang. oh, demikian, siap. Lalu untuk investor pemula nih Om yang udah terlanjur tanda kutip nyemplung misalnya di saham atau Hmm. reksadana saham, terus mendapati portonya itu minus kayak saya jujur agak kaget, saya juga ngeliat porto Rabu Kamis tuh IHSG turun sekian, kalau nggak salah kembali ke bulan Mei ya. Saran dari Om apa kira-kira? Om saran Om sebetulnya hal itu ya usahakan jangan terjadi lagi ya. Biasanya Hmm. sih kan di komunitas kita sarankan yang namanya risk budgeting ya. Pernah saham itu naiknya lebih dari 5% sehari, menurut Om sih kita bisa Hmm. lakukan secara taktik ini kan, lihat ya, strategi without tactic is the slowest route to the victory gitu. Kita Oh, juga harus oke. lakukan taktik budgeting ya. Hmm. Budgeting misalnya kalau dia naik lebih 5% sehari ya, kita bisa jual separohnya ya, dan kita stay. Jurusnya sebenarnya sabar ya gitu, dan Om dengan Sabar. acuan untuk cuan sebenarnya ditegakkan dengan prinsip lebih baik mengendalikan kerakusan ketimbang mengikuti kecemasan ya. Hmm. Ya, saya sampaikan ya, Om sendiri nih bulan Agustus lalu Om 2 kali ambil untung gitu. Jadi salah Dari satunya ya ambil untung dari saham dan dari obligasi Om masukkan ke pasar uang. Jadi waktu kemarin oh, turun 5% ya Om balikan sebagian gitu. Jadi menurut Om kemarin itu turunnya udah kebanyakan ya. Ingat ya, acuan untuk cuan itu supaya kita investasi tanpa baper lah, kira-kira kayak gitu. boleh tahu produknya Om, SBN yang ditarik kemarin? SBN saya Om masuk ke reksadana indeks SBN ya. Jadi ada namanya Oh, Asian Bond Fund gitu. oh Asian Bond Fund, oke. Siap. Lalu Om, Dijual kan itu di Bareksa ada juga nggak atau belum? Belum ada. harus saya cek-cek lagi, takut salah. Oke, oke. Oke Om, lalu kalau itu ada yang mau investasi syariah nih, Hmm. kira-kira saran Om untuk produk apa yang cocok untuk investor syariah, baik itu jangka pendek atau menengah, atau mungkin panjang sekalian? Silakan Om. Pertama, Om harus sampaikan syariah itu bukan berarti tanpa risiko ya. Kalau Oh underlying-nya ya. ada risiko. Nah, yang terakhir itu kayaknya yang berbasis komoditas internasional seperti CPO itu kelihatannya menarik ya. Tentunya ini temanya harus Hmm. sama. Yang syariah itu boleh dibilang kan di satu sisi adalah ethical investing ya, satu sisi lain sebetulnya lebih ke arah risk management ya. Kalau berbasis bunga seperti bank itu terbukti lebih volatile kalau di luar negeri gitu. Jadi saran Om ya tetap sebetulnya memperhatikan atau membuat acuan untuk cuannya juga. Berapa sih proyeksi return-nya, kalau katakanlah sudah melampaui batas ya ada baiknya itu ambil untung ya, silakan. Saran Om syariah pun harus tematik ya gitu, nggak bisa keseluruhan market ya.
Jadi misalnya apakah suka consumer dan infrastruktur ya itu Bahana juga punya yang acuannya seperti itu ya. Tapi sekali lagi nih kita kelihatannya lebih membutuhkan suku bunga dulu yang lebih rendah ya, bond yield-nya dulu yang lebih rendah, baru berbagai aset yang berbasis saham itu lebih sustainable ya gitu. Jadi saran Om kalau ada nanti indikasi percepatan pengeluaran pemerintah itu sebetulnya lebih positif bagi saham ya gitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir nih Om. Saran untuk Om bagi calon investor yang pengen banget investasi Om, tapi sayangnya kena dampak pandemi ini, mereka dia kena potong gaji, bahkan ada beberapa yang kena pemutusan hubungan kerja. Kira-kira gimana Om solusinya? Oke, ini masalah tentunya pelik kan. Jadi orang Mm-mm. harus menyeimbangkan antara kini di sini dan nanti di sana ya. Tentunya Mm. berbagai hal ya. Om sendiri ke milenial itu nggak menyarankan langsung investasi yang berbasis pasar modal loh ya. Oh Kepada siap. anak Om sendiri yang penting itu Mm. adalah kuatkan boleh dibilang skill ya di bidangnya Hmm. gitu, talentanya ya. Dia yakin bahwa sektor yang dia geluti ini dia juga punya passionate di situ ya, kemudian Mm. juga dalam jangka panjang itu kuat ya gitu. Mm. Maksudnya pendek kata besarin gaji dulu gitu. Ya Oh baru siap. habis itu nanti apa namanya berinvestasi. Tentunya kita bisa paham ya kalau keadaan sekarang mungkin bagi sejumlah orang berat berinvestasi. Tapi saran Om sebetulnya harus melakukan rebalancing ya. Jadi kalau punya aset yang kurang liquid dan kemungkinan besar ke depan yang kurang liquid itu semakin kurang liquid gitu, ya harus diimbangkan ya. Kalau misalnya yang bersangkutan kebanyakan properti misalnya ya, Mm. ya dia harus berani. Dan menurut Om properti itu termasuk aset yang paling bubble ya, karena Mm. dulu orang merasa bahwa harga tanah itu akan terus meningkat ya, tapi Mm. terbukti dengan COVID ini dan sebelumnya penurunan harga komoditi sebetulnya upside potensial di beberapa properti juga nggak gitu bagus ya. Dan Om sebetulnya konsepnya itu imbal hasil. Ya Mm. seperti Robert Kiyosaki bilang, aset hanya disebut aset kalau menghasilkan cash flow gitu ya. Jadi lakukan dulu rebalancing di asetnya. Kalau dari situ bisa berinvestasi kepada aset yang lebih aman, lebih liquid seperti SBN bisa dilakukan di sana. Siap. Baik Om. Saran yang sangat bagus sekali. Jadi memang kita tentu saja berharap semoga pandemi ini usai dan saudara-saudara kita juga bisa beraktivitas dan investasi seperti sedia kala. Oke Om, ini mau ada game dulu, semacam pilihan. Jadi Om milih dari dua ini, kira-kira Om lebih heavy ke yang mana? Pilih salah satu Om, nggak boleh pilih dua-duanya. Gimana Om? Boleh? Yang mana nih? Oke, yang pertama, pilih mana Om? Konvensional atau syariah? Om, gabungan. Nggak boleh satu-satu. Oh, Yang syariah lebih lebih sekarang. prefer, lebih prefer. Syariah. Oke, alasannya? Alasannya pertama, menurut Om syariah itu punya selain ini ya, selain ethical investing ya, ternyata itu Mm-mm. yang kurang liquid ya, dan Mm-mm. ternyata itu ada perbedaan yield gitu ya. Oh Jadi ya. Om seringkali milihnya juga karena faktor materi juga gitu ya. Dan Om lihat Mm. seperti kalau syariah itu kurang liquid, tapi bagi Om yang membutuhkan Om udah punya yang liquidity dan punya aset yang memberikan yield yang lebih bagus gitu ya. Mm. Ya Om maksudnya tetap spiritual tapi cerdik kira-kira kayak gitu. Baik, siap. Yang kedua Om, pilih mana? Komoditi atau emas? Dalam jangka panjang emas. Oke, Hmm. itu alasannya ya. Ya, Lalu yang ketiga, pilih mana? Rupiah atau dolar Om? dolar. Oh, siap. Unexpected. Kenapa Om? Pilih Pertama, dolar. Om udah punya rupiah ya, Om Oh, mau siap. rebalancing punya dolar juga. Jadi walaupun sebenarnya Om melihat ada potensi yang apa namanya rupiah Hmm. bisa menguat, Om belum punya aset dolar ya. Kalau ditanyakan ke BPKH, Hmm. ini harusnya BPKH lebih baik punya aset dolar ya Hmm. gitu. Hmm. Oke. Ini Lanjut Om nggak ya. ada benar nggak ada salah nih Om Oh, cocokkan enggak. Iya, dengan iya, kebutuhan iya. Om sendiri ya gitu. Iya, iya. Bukan benar salah, ini lebih prefer Iya. mana. Lanjutnya, kuliah di Indonesia atau di luar Om?
luar negeri gitu. Alasannya kenapa? Alasannya kita harus ekspos ya. Kalau di dalam Mm-mm. negeri ya Om menganggap bahwa sistem pendidikan kita ya seringkali masih terbelakang ya, kurang melihat dunia yang sudah berubah. Mungkin ada sejumlah university yang udah mengadopsi, tapi exposure ke luar negeri ini Om sampaikan karena Om pengen semua anak Om ada di luar negeri ya. Mereka punya global network ya. Zaman sekarang kan gini katanya ya, ada yang namanya industri 1.0 ya, itu mengkaitkan kamu bisa makmur karena kamu berasal dari negara mana ya. Misalnya dia ada orang Inggris, ada revolusi industri ya, wah dia bisa lebih cuan gitu. Nah, Mm. industri 2.0 gitu ya. Mm-mm. Kamu kerja di mana? Kalau kamu kerja di IBM, Microsoft, Mm-mm. Google gitu, wah itu bisa lebih hebat ya. Terakhir Mm. industri 3.0 itu kamu siapa gitu. Kita nggak peduli ada di mana, kalau talenta kita bagus dan untuk memperkuat talenta itu ya Om lebih suka tempat-tempat yang mengajarkan untuk berpikir liberal gitu ya, dan dari sana kita seperti Ray Dalio bilang itu ada namanya radical truth and radical transparency ya, apalagi diarahkan memang ke arah solution gitu ya. Ini terus terang Mm. ini keputusan strategis yang Om harus ambil gitu untuk anak-anak gitu Ya, dan itu sudah dilakukan sama dua buah hati Pak Budi sendiri ya. ya. Ya, betul. Terakhir deh Om, menikmati masa tua atau tetap jadi Pak Lurah? Saya bikin komunitas Nabi Yusuf tuh ungkapan juga kesyukuran. Jadi saya tetap jadi Pak Lurah, saya ditawarin pekerjaan yang lain-lain juga. Saya pikir ini ada satu panggilan ya. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula, itu pengalaman di surat Ad-Duha, dan nama anak saya sendiri Yusuf ya. Jadi kita Oh. risiko tuwir sebelum tajir itu Hmm. sangat besar, dan berkat para milenial yang dulu yang menyarankan, Om, ya kenapa nggak bikin aja komunitas Nabi Yusuf ya, dan Om harus bertanggung jawab nih, bagaimana komunitas kita bisa lebih memberi manfaat secara berkelanjutan ya, jadi jihad literasi nih ya, Ya, gitu. baik. Pak Budi Hikmat, itu tadi warga komunitas Nabi Yusuf yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kita udah di penghujung acara. Rangkuman hari ini kurang lebih adalah insya Allah PSBB Jilid 2 tidak begitu mempengaruhi pasar modal dan juga bagi para warga KNY tetaplah berinvestasi, tetaplah jaga control your own greed, tetap rebalancing aset yang mana Anda lebih mengetahuinya dan juga senantiasa positif, optimis dan berinvestasi di tengah pandemi ini. Oke, saya Anggi Argustia undur diri. Terima kasih Pak Budi Hikmat. Sama-sama. Bagi sobat KNY yang belum subscribe, silakan subscribe ke YouTube channelnya Komunitas Nabi Yusuf. Tetap berinvestasi di tengah pandemi, senantiasa patuhi protokol kesehatan. Salam investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.